kepada yang lebih tua. Siti Aisyah itu pernah ada di yang ke-9, sa'ilun, peminta-minta, kemudian diberikan sebuah rempelan roti, kisroh itu. Kisroh itu sepotong roti kecil. Kemudian wa marra biha rajulun alaihi thiyabun hay'atun. Kemudian ada orang yang pakai baju baik, kemudian keadaannya hay'ahnya baik. Dipersilahkan duduk, kemudian dipersilahkan makan. Maka Siti Aisyah diomongi masalah itu. Kenapa membedakan antara peminta dengan orang yang pakaiannya baik? Nah, maka dikatakan oleh Siti Aisyah, Rasulullah bersabda, tempatkan seseorang pada tempatnya. Ya, tempatkan seseorang pada tempatnya. Nah, ini bukan peminta ini. Nah, ini tamu atau orang yang sedang datang. Nah, itu tadi peminta. Dia mau datang ngambil uang terus pulang. Understand ya? Ya, bukan dibeda-bedakan. Bukan berarti kita lebih senang sama orang kaya, bukan. Tapi kan tujuannya sudah beda. Dan orang itu harus menempatkan sesuatu pada tempatnya memang. Di hadis yang ke-10, ini ada cerita, ada seorang bernama Uyainah. Uyainah punya ponakan namanya Huri. Huri itu dari bahasa Arab, Hurri. Jadi kalau ada ponakan namanya Huri, itu bukan berarti cepetan, hurry, bukan. Tapi huri itu dari bahasa Arab. Ya, termasuk sahabatnya siapa? Sahabatnya Sayyidina Umar bin Khattab. Huri ini ponakannya Uyainah. Jelas ya? Sudah usah dibaca binnya, engko tambah bingung ya. Ada orang namanya Uyainah punya ponakan namanya Huri ini berarti punya paman namanya Uyainah. Uyainah ini datang kepada Huri, sahabat semua ini radhiyallahu anhum. Sahabat Sayyidina Umar, Huri ini tadi. Lah Huri ini hafal Quran, ahli Al-Quran, alim. Lah kalau ada acara dengan Sayyidina Umar, pasti dia ditempatkan di posisi yang baik, didekatkan ke Sayyidina Umar, dijak musyawarah, orang dalam lah. Lah Uyainah ini orang tidak ngerti, kadang-kadang ya orang belum tahu, unggah-ungguh, karena kan orang-orang waktu itu kan ya nol. Mereka kan yang zaman Rasul, zaman-zaman itu kan banyak yang baru masuk Islam, dia tidak pernah dengar sama sekali tentang Islam. Nah, kalau sekarang orang non-Muslim itu kan tahu banyak bahwa orang Islam itu tidak mau makan babi. Itu kan banyak yang tahu walaupun non-Muslim. Tahu bahwa orang Islam itu tidak mau minum minuman keras. Orang sekarang kan non-Muslim tahu itu. Nah, kalau dulu itu orang-orang tidak tahu sama sekali, belas, tidak pernah dengar apa-apa tentang Islam. Makanya mereka tidak ngerti. Makanya dia tanya kepada Huri. Coro kalau Jawanya itu gini, Hur, kamu kan dekat sama Umar bin Khattab, Khalifah, Presiden. Iya. Bisa kamu izinkan saya ngomong sama dia? Kamu kan ponakan saya usahakan. Nah pikirnya Huri ya mungkin mau, saking ngobrol ketemu silaturahmi. Begitu ketemu Sayyidina Umar, langsung mengatakan, ya binil Khattab, hei anaknya Khattab, ya bin Khattab, hei anaknya Khattab. Fa wallahi ma tu'tina al-jazza wa la tahkum fina bil adl. Kamu ini ya telah tidak adil kepada kami. Telah tidak adil. Ini kita presiden gak basa-basi, langsung pertama kali, Pak Presiden, anaknya Ibn Khattab, kamu sudah tidak adil kepada kami. Kamu sudah tidak adil kepada kami. Kemudian kamu juga tidak memberikan sebuah al-jazl, pemberian kepada kami. Sudah tidak memberi, kamu juga tidak adil. Maka dia ngamuk Sayyidina Umar bin Khattab. Ngamuk sampai mau dipukul oleh Sayyidina Umar. Karena Sayyidina Umar itu tahu bahwa dia itu adil.
Dia tahu kalau dia itu adil. Maka oleh huri dikatakan ayat Al-Quran. Ya, dikatakan ayat Al-Quran, dibacakan ayat Al-Quran. Ya. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin. Khudhil afwa, berikan maaf. Wa'mur bil 'urfi, perintah hal-hal yang baik. Wa'arid 'anil jahilin, dan jangan direken, jangan digubris perlakuan orang-orang yang bodoh. Katanya huri tadi begitu. Sayyidina Umar mendengar ayat itu langsung ngerem beliau. Karena ini firman Allah. Berikan maaf, jangan marah, perintahkan hal baik, dan orang bodoh itu jangan diladeni. Kemudian huri mengatakan, walaupun ini pamannya ya, wa hadza minal jahilin, ini dari orang-orang yang tidak perlu diladeni. Ini termasuk orang sing gak cerdas. Karena dia baru ngerti, tidak ngerti ini orang. Maka Sayyidina Umar menahan. Lah, hal ini menunjukkan bahwa mengistimewakan orang-orang ahli Quran, mengistimewakan orang-orang yang punya andil dalam agama, itu tidak ada masalah. Dan dilakukan oleh para sahabat juga. Yang ahli-ahli Quran, yang alim-alim didekatkan dan dijak musyawarah. Nah, kalau semua orang minta disamakan, ya tidak mungkin. Kalau masuk yang awam dekat juga, waduh, ini orang awam ini kalau semua diminta pendapat, kacau dunia, ya kacau. Nah, karena mereka mengeluarkan sesuatu tanpa basic. Dasarmu ngomong gitu apa? Nek proso kulo, lah tidak bisa proso kulo, karena proso orang sak dunia ini beda. Tapi kalau prosoni Allah, kalau prosoni Nabi, itu pasti ada satu standar barometer yang sama, yang semua orang akan tunduk. Iki teko Allah, iki teko Nabi. Nah, kalau itu kita harus ikut. Tapi kalau menurut saya, orang lain juga bisa mengatakan menurut saya. Nah, nek kabeh menurut saya, hancur. Begitu pula dalam urusan ketakmiran, itu kalau banyak panitia, wah tambah kacau. Jadi kalau jenengan jadi takmir itu pilihlah konco-konco yang memang kena dijak berjuang, tidak ada niat yang lain. Tapi ya itu tidak gampang gitu, tidak gampang. Kadang-kadang kan, kalau menurut saya, kadang-kadang rapat dalam urusan masjid ini warga kadang-kadang diikutkan. Padahal warga ini memang baru sholat 1 tahun yang lalu. Lah ini repot ya. Usulnya itu lebih banyak dari takmir yang sudah bertahun-tahun ngurusi masjid. Tapi menurut kulo niku ngapunten nggih, kulo ngapunten. Menurut kulo itu itu di feeling sama dia. Karena hype. Terbawa suasana sing maris tahun sembahyang iki rasane kayak aku iki apik nemen. Jadi saya berhak berpendapat, padahal pendapatnya kadang ngawur. Itu sering terjadi. Saya cerita waktu itu di bawah keadilan. Yang saya ngasih tahu masalah najis di masjid, lebih baik air kolam itu hidupkan. Dia bilang jangan, karena masjidnya nanti basah. Loh, ini takmir loh ya. Loh Pak, kalau orang jamaah bukan jamaah sholat akan berpotensi masuk masjid karena kajian besar ini. Nah, nek masuk najis itu ya apa? Siap tanggung jawab? Siap. Ya sudah. Nah, ini kan ya apa ya? Jadi dia merasa lebih baik masjid itu tidak basah walaupun berpotensi najis. Yang penting tidak basah. Karpetnya itu, karena karpetnya baru beli 40 juta. Ini udah gampang ya. Karpetnya gulungan. Sudah beres, biar orang kece semua, dipel 1 kali wassalam, besok digolong lagi. Jadi ya begitu. Kalau tanpa dasar itu berat. Ini seperti ini kan Sayyidina Umar kan melebihkan orang-orang ahli Quran. Itu memang ada alasannya. Yang ke-11, ya, ada satu sahabat yang bernama Samurah. Ya, beliau mengatakan, saya dulu zaman muda saya itu ya menghafal hadis dari Rasul. Ya,
menghafal hadis dari Rasul mana tadi? Ahfadhu anhu fama yamna'uni minal qaul, dan tidak ada yang menghalangi aku untuk menyampaikannya kecuali illa annaha huna rijalan hum as-sannu, kecuali jika mereka ada di situ orang yang lebih tua. Kalau ada yang lebih tua, yang muda-muda nanti dulu, biar yang tua dulu. Didahulukan untuk menyampaikan itu yang tua dulu. Begitu pula kalau mau berpendapat dan lain sebagainya, itu memang yang tua itu didahulukan supaya ngajeni yang tua. Karena kalau yang tua itu tidak diberi kesempatan, diloncati oleh yang muda, nah terus dulu yang tua sabar ketika muda tidak ngomong atau tidak apa, sampai kapan? Nah kalau sudah sabar mudanya tidak ngomong, tua baru mau ngomong disamblek sama yang muda, akhirnya kan belas mati. Iya. Nah, makanya ada waktunya untuk ngomong dan lain sebagainya. Baca kitab misalnya dalam satu pengajian, itu yang tua didahulukan. Kecuali kalau yang tua memang tidak ada yang siap baca, ya terpaksa yang muda. Tapi kalau ada yang tua, nah yang tua dulu atau yang merupakan ulama. Dan yang terakhir, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang yang masih muda, ma'akramasyabun syaikhon di sini, tidaklah seseorang anak muda, ya, yang menghormat kepada seseorang yang lebih tua karena tuanya, karena usianya, bukan karena ilmunya, bukan karena kayanya, karena tua. Satu orang lebih tua dia hormat. Illa kecuali qayyadallahu lahu man yukrimahu inda sinnihi, akan diatur oleh Allah, akan ada yang hormat kepadanya ketika nanti dia sudah jadi orang tua. Ya, jadi kalau masih muda, toto kromo akhlakul karimah kepada yang tua, nanti kalau dia jadi tua, Allah yang ngatur anak muda untuk hormat kepada dia. Tapi kalau mudanya kurang ajar, ya tuanya digawe bulan-bulanan barang. Ini penutupan sebelum saya tutup ya. Kejadian dulu saya mungkin masih belum nikah. Saya pernah nyebrang di dekat Pasar Lawang. Mau nyebrang, kelihatan ada orang tua bawa sepeda BMX kecil, bawa bangkelan bontot itu gede-gede. Kemudian dia mau nyebrang, saya itu tahu-tahu, ya Allah kasihan ya, kasihan ya. Kok hati saya itu tidak tahu kenapa tertarik untuk nyebrangin dia. Mari Pak saya bantu. Oh nggih, nyebrang dia. Sampai di ujung, setelah nyebrang dia bilang terima kasih. Saya sudah tahu kalau bakal ada yang nyebrangin saya. Tapi bahasa Jawa, saya sudah tahu bakal ada yang nyebrangin saya. Loh, kok bisa Pak? Ya karena saya dulu waktu masih muda, kalau ada orang repot selalu saya seberangkan. Waduh. Ya, dan shock saya karena itu. Dia tenang. Sampai nyebrang dia bilang bahasa Jawa, nggih ngeten Mas, jenenge urip. Ya napa Pak? Kulo yakin bakal diseberangkan dia. Karena dia sudah tua betul. Dia bilang, kulo singen tas enem kulo. Nek wonten tiyang ewet sepuh badhe nyebrang, mesti kulo seberangan. Lah sak mangkin kulo ben nyebrang, kulo kali mendel mau. Kulo kali meneng, hari ini harus nyebrang lagi. Waduh, ini sudah bukan iman, ini namanya yakin sudah. Ikhlas wong iki sudah. Wah, iki cocok. Apa hotel? Nggih Ustaz. Ya, betul. Itu saking yakinnya dia. Jadi saking sekali, wallah alam sapa itu. Saya lihat dari itu dok, setelah itu saya balik lagi sudah tidak ada. Karena dia sudah belok. Sudah cukup gawe teman-teman dah. Moro hilang. Ya itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Semoga manfaat dan kita dijadikan orang-orang yang tahu caranya untuk menghormati yang lebih tua. Amin ya rabbal alamin.